Chapter 751. Setelah Medusa pergi, lembah itu menjadi sunyi senyap. Kunci ruang angkasa di langit telah menyebabkan lembah kecil itu menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tempat yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara, kepergian Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua masih belum ada respon. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa kedua aura yang luar biasa kuat ini diam-diam sedang disembunyikan, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah membesarkan beberapa magical beast, mereka tidak berani mengambil bahkan setengah langkah ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ringan. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut mengganggu keberadaan yang membuat mereka ketakutan. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang jarang ditemukan. Rerumputan liar di lembah tumbuh dengan cepat di bawah pengaruh energi yang padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong tipis itu. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong terang. Dengan cara ini, sebuah kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah dalam yang terisolasi dari dunia luar ini. Satu hari demi hari yang lalu, musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiaoyan dan Ziyan hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang sangat lama melelahkan, masih ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah. Lembah sepi yang sunyi sepertinya telah melupakan mereka dengan tenang. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Rerumputan liar masih tumbuh di semua tempat di lembah yang dalam. Jika tidak terjadi kecelakaan, itu akan segera menempati seluruh lembah pegunungan dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, tampak seperti ular hijau buta saat ia menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan terpencil. Pada hari tertentu, gerakan sedikit tidak biasa yang berbeda dari biasanya monoton akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan-lahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi megah mengalir deras seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi seperti semburan pegunungan. Salah satu pilar energi ini dibebankan ke lembah, yang sekarang tersembunyi oleh rerumputan liar, sementara yang lainnya mendarat di atas kepompong ringan, yang ditutupi oleh rerumputan liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini menembus udara. Udara mengeluarkan suara tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, cukup untuk melihat jenis energi besar apa yang terkandung di dalam 2 pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali ke keadaan sebelumnya. Kepompong besar berwarna ungu di lembah dan gua gunung yang terhalang pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari 2 pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lain memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar lenyap. Energi alami yang kuat di lembah juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normal. Dari tampilan situasinya, sepertinya kedua orang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong ringan.
Cahaya yang secara bertahap dipancarkan dari segel ini tampak sangat misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya diblokir dengan kuat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah ditutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka. Badai penuh kilat melintas melalui matanya yang hitam pekat satu demi satu saat mereka terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang hikmat mengeluarkan sedikit suara bergerak. Aura agung yang telah terdiam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura megah yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan menyebar seperti sarang laba-laba dari tempat di mana pemuda berjubah hitam itu duduk dengan menyilangkan kaki. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Retak. Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Itu berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pemuda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikitpun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus melayang di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal. Ini adalah kekuatan dari Do Huangya. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak. Dia merasakan toren pegunungan yang megah seperti doki meletus di dalam tubuhnya. Busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki segala sesuatu di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu, Xiaoyan bisa melihat kepompong cahaya berwarna ungu besar di dalam lembah. Selain itu, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena itu. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan Magical Beast yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, sejumlah adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin dalam kepala Xiaoyan. Tentu saja, ada cukup banyak Magical Beast yang kuat di dalam pegunungan Magical Beast. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiaoyan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Tak terhitung jumlah Magical Beast peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiaoyan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian mereka yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Xiaoyan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiaoyan tidak menerima serangan sedikit pun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di radius 50 km. Namun, sepertinya ini adalah batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiaoyan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun setelah menyebar ke gunung. Pikiran Xiaoyan tergerak saat melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut dengan cara seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa napas, itu benar-benar menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan baru saja ingin mencoba untuk menyatukan kekuatan spiritual jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba melanda dirinya.
Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiao Yan menghirup udara lembab yang dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, kali ini tidak menyebar. Sebaliknya, itu menyerbu ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiao Yan baru saja masuk ke dalam segel api ketika suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tak berdasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil. Sekilas jalan api kecil itu sepertinya tidak ada habisnya. Tubuh Xiao Yan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalan api kecil. Kekuatan spiritual Xiao Yan bergetar sedikit sebelum dengan kejam menyerbu. Roh Xiao Yan menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini sepertinya adalah aula yang sangat besar. Aula itu sangat luas sehingga agak menakutkan. Pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai ke langit karena menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dibungkus dengan cahaya hijau giok. Roh Xiao Yan menyapu mereka dan terkejut saat menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya berisi tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masingnya. Semangat Xiao Yan berguling-guling karena pemandangan yang mengejutkan ini. Rohnya dengan sigap menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok lampu hijau giok yang berada di dekat titik tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat. Hal yang menyebabkan badai muncul dalam hati Xiao Yan adalah bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Ini adalah apakah Hall of Souls? Roh Xiao Yan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan ruang itu tidak bisa menahan membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Hanya kontak dengannya menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiao Yan menjadi ketiadaan. Chapter 752. Xiao Yan, yang berada di lembah, tiba-tiba membuka matanya saat tubuh spiritualnya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya. Matanya mengandung sedikit keterkejutan. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak api spiritual yang ditinggalkan gurunya pasti adalah Hall of Souls yang misterius itu. Guru mengeluarkan suara nafas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya secara bertahap menghilang. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di atas batu di belakangnya dan tenggelam dalam pikirannya. Aula yang sangat besar dari sebelumnya seharusnya menjadi Hall of Souls yang sangat misterius. Xiao Yan hanya bisa menghubungkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak api spiritual yang ditinggalkan Yao Lao. Roh menakutkan yang muncul di tengah-tengah ruang yang hancur seharusnya menjadi penjaga Hall of Souls itu. Xiao Yan juga tidak yakin apakah dia adalah pemimpin Hall of Souls. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun kekuatannya sangat melonjak, dia masih bukan tandingan ahli misterius itu. Hall of Souls ini memang memiliki banyak orang yang kuat. Dari tampang roh yang menakutkan tadi, sepertinya pelindung Wu tidak akan bisa membandingkannya dengan dia. Xiao Yan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia mengusap keningnya dan menghela nafas lega di dalam hatinya.
Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia, paling tidak, tahu bahwa Yao Lao memang masih hidup. Pasti ada kesempatan selama Yao Lao masih hidup. Guru, tunggu murid ini. Xiao Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di matanya. Dia berdiri dan menghirup udara dalam-dalam. Doki yang kuat seperti toren yang deras di dalam tubuhnya secara bertahap mengeluarkan hawa dingin yang tersisa di dalam tubuhnya. Saat ini dia sudah menjadi elit asli Do Huang. Apalagi usianya masih muda. Selama dia diberi cukup waktu, Xiao Yan percaya bahwa lain kali dia bertemu dengan roh menakutkan di dalam Hall of Souls itu, dia tidak akan berakhir seperti saat ini di mana dia dikalahkan bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Xiao Yan perlahan-lahan mengeluarkan gangguan di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua yang masih terhalang oleh bebatuan. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bebatuan. Mulutnya tiba-tiba berkata, "Istirahat." Bang! Suara keras segera bergema saat teriakan Xiao Yan terdengar. Fragmen batu keluar dari gua ke segala arah. Gua gunung sekali lagi dibuka di tengah debu yang tersebar di mana-mana. Xiao Yan perlahan keluar. Dia menyipitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Tubuhnya berdiri di pintu masuk gua saat dia merentangkan kedua tangannya untuk memungkinkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya. Perasaan hangat memenuhi semua anggota badan dan tulangnya, menyebabkan wajah Xiao Yan berangsur-angsur rileks. Xiao Yan tetap berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum berjalan keluar. Tatapannya menyapu bagian dalam lembah, dan segera berhenti di atas kepompong besar berwarna ungu muda itu. Meskipun dia sudah tahu bahwa evolusi gadis ini belum selesai ketika kekuatan spiritualnya telah menyebar, dia mau tidak mau menggelengkan kepalanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Benar-benar tidak mudah bagi gadis ini untuk naik pangkat. Di mana Kailin? Apakah dia pergi? Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Matanya beralih dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara tidak pasti pada dirinya sendiri, pandangannya yang luas melihat gulungan di atas batu besar tidak jauh dari kepompong cahaya. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya dan menyedot gulungan itu ke telapak tangannya. Dia perlahan membukanya dengan sedikit keraguan saat tatapannya perlahan menyapu itu. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan berbisik, "Ini sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada ras ular orang." Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan kembali sekali lagi setelah menyelesaikan masalah. Jangan katakan padaku bahwa dia belum menyelesaikannya bahkan sampai sekarang. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat memikirkan ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tampaknya masalah yang dihadapi ras ular orang kali ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah mendapatkan pemahaman tentang seluruh masalah. Dia melihat kepompong ringan di sisinya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Lupakan, izinkan saya untuk melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman pergi sekarang. Secara kebetulan, saya baru saja menerobos ke kelas Do Huang dan masih membutuhkan waktu untuk melatih Doki di dalam tubuh saya." Begitu dia mengatakan ini, tubuh Xiao Yan bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lancar keluar dari retretnya dan berhasil maju ke kelas Do Huang. Namun, dia tidak pergi sendiri setelah mempertimbangkan Ziyan kecil. Sebaliknya, ia memilih tetap tinggal di lembah untuk merawat Ziyan. Dia juga akan menggunakan kesempatan untuk menggiling dan terbiasa dengan Doki di dalam tubuhnya yang telah sangat melonjak. Waktu masih mengalir dengan tenang di dalam lembah. Namun, lembah saat ini tidak diragukan lagi lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Asal mula keaktifan ini secara alami adalah suara destruktif yang tercipta di sekitar lembah sementara Xiao Yan melatih Dokinya.
Waktu dengan cepat mengalir melalui jari-jari seseorang di tengah pelatihan kekuatan Xiao Yan ini. Tanpa disadari, setengah bulan lagi telah berlalu. Kepompong ringan itu, yang benar-benar kosong dari aktivitas, akhirnya berubah dengan cara yang menyebabkan Xiao Yan bersukacita selama periode waktu ini. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong cahaya menjadi semakin padat, tetapi ada sedikit garis retakan yang menyebar samar. Garis retakan juga memancarkan butiran cahaya ungu. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya tidak akan lama sampai Ziyan keluar dari kepompong. Seseorang berjubah hitam tergantung di udara di atas lembah. Pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang rumit. Segel sedang dibentuk dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa bayangan bahkan muncul. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat segel terbang di tangannya. Kemerahan muncul di wajahnya dan beberapa keringat tebal terbentuk di dahinya. Kelelahan Doki karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan terbang tiba-tiba berhenti pada saat tertentu sementara Xiao Yan berteriak, "Segel pembalik laut!" Teriakan itu terdengar dan tangan Xiao Yan menegang di busur yang aneh. Tangannya tiba-tiba mendorong ke langit. Setelah mendorong telapak tangannya, Doki yang agung melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Xiao Yan. Lapisan film hijau giok diam-diam diaglomerasi dalam energi agung ini. Kutikula hijau giok yang aneh dengan cepat melilit tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, jejak tangan sebening kristal hijau giok seukuran tangan tiba-tiba melesat. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok, tampak luar biasa indah. Namun, energi agung yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Seseorang dapat melihat bahwa bahkan udara yang dilaluinya akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak lampu hijau yang mengkristal melintas di langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lapisan kunci spasial. Suara guncangan bumi yang keras segera meletus. Angin liar tiba-tiba muncul dan orang bisa melihat banyak riak seperti gelombang air terbentuk dan dengan cepat menyebar dari area di mana kunci spasial berada. Sesaat kemudian, kunci spasial yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya ini telah dipatahkan oleh Xiao Yan. Lubang selebar 10 kaki telah dibuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa, kekuatan, segel membalik laut, ini memang lebih kuat daripada segel gunung terbuka. Itu memang layak menjadi teknik Do yang kuat yang mengharuskan seseorang menjadi seorang elit Do Huang untuk berlatih. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 bulan ini untuk berlatih keterampilan segel dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melepaskannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dan masih belum sempurna, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang akan dimiliki begitu Xiao Yan mempraktikkannya sampai dia mencapai penguasaan penuh. Xiao Yan telah mengalami kesulitan dari keterampilan segel dewa ini ketika dia mulai berlatih segel gunung terbuka saat itu. Karenanya, dia sudah siap secara mental. Dia hampir tidak bisa dianggap telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan segel gunung terbuka sesuka dia. Di sisi lain, dia bahkan belum mencapai penguasaan awal dari segel membalik laut ini. Mungkin sulit untuk skill itu memiliki banyak dampak saat dia melawan musuh di masa depan. Sepertinya saya perlu berlatih dengan benar. Jika saya bertemu dengan elit Dozong di masa depan, segel membalik laut, ini mungkin bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan bergumam lembut. Ini sudah larut. Aku akan berlatih sampai di sini hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah bergetar hebat. Xiao Yan juga terkejut saat merasakan getaran yang tiba-tiba ini. Tatapannya langsung tertuju ke bawah. Kepompong cahaya berwarna ungu di tengah lembah itu memancarkan cahaya yang terang dan kuat pada saat ini.
Apakah dia akan berhasil maju? Adegan mendadak yang muncul menyebabkan keterkejutan di mata Xiao Yan menjadi semakin padat. Akhirnya ada aktivitas dari gadis ini. Mengikuti cahaya yang lebih kuat dari kepompong cahaya, suara retakan kecil akhirnya muncul. Dengan segera, garis retakan kecil yang menutupi kepompong ringan itu segera pecah. Sinar ungu cerah yang tak terhitung jumlahnya memancar dari garis retakan dan melesat ke langit. Untungnya, masih ada kunci spasial untuk memblokirnya. Kalau tidak, aktivitas yang tidak biasa ini pasti akan menarik banyak perhatian. Semakin banyak garis retak muncul. Akhirnya, lapisan cangkang kokon besar itu tiba-tiba terlepas. Setelah potongan pertama terlepas, reaksi berantai tampaknya telah terjadi pada kepompong ringan ini. Kepompong cahaya dengan cepat retak, dan pilar cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat ke langit sebelum bertabrakan dengan kunci spasial. Kunci spasial memancarkan riak satu demi satu. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pilar cahaya berwarna ungu yang sangat besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, samar-samar dia bisa melihat sosok manusia yang kabur di dalam pilar cahaya. Pilar cahaya dipertahankan sesaat sebelum menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Sosok manusia di dalamnya juga muncul di garis pandang Xiao Yan. Sosok manusia yang muncul benar-benar telanjang. Cahaya ungu samar bertahan di sekujur tubuhnya menyebabkan dia tampak memiliki pesona magis. Rambut panjang, halus berwarna ungu tersebar ke bawah dan mendarat di pantat indahnya yang menonjol. Bagian mana dari tubuhnya yang matang yang menonjol dari depan dan belakang adalah gaya yang dimiliki gadis kecil dari belakang itu. Melihat penampilannya yang agak dewasa, namun imut, ini mengejutkan Ziyan kecil yang telah tumbuh besar. Ini adalah Ziyan. Xiao Yan tercengang saat melihat gadis yang sosoknya sudah dewasa ini. Itu benar-benar kacau. Sulit membayangkan gadis kecil itu akan berkembang dengan baik dan menjadi sangat menarik. Chapter 753. Ziyan, yang berada di pilar cahaya, meregangkan pinggangnya yang malas saat ini. Lekuk tubuhnya yang sangat menarik bahkan lebih menarik. Dia dengan malas membuka matanya dan menatap Xiao Yan yang tertegun di langit. Pikiran nakal muncul di dalam hatinya dan dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan pandangan menggoda ke arah yang terakhir. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit saat menerima tatapan menggoda. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih berkarakter anak-anak. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun. Dia tidak terlihat saat dia mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya, dan akan menyerahkannya kepada Ziyan. Namun, tubuhnya belum pernah bersentuhan dengan yang lain ketika tubuh yang terakhir bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa muncul dari tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Ziyan mulai menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, kecantikan luar biasa yang memiliki sosok cantik segera berubah menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiao Yan tercengang saat melihat transformasi Ziyan ini. Dia tidak bisa menahan untuk tertawa terbahak-bahak saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya naik ke peringkat 6 tidak memungkinkan Ziyan untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh itu. Ziyan juga kaget karena perubahannya ini. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuhnya sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di masa lalu, kedua alis kecilnya segera menjadi vertikal. Dia memandang Xiao Yan dengan sombong di depannya dan tanpa sadar menerkam ke depan dengan marah. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah Xiao Yan secara acak. Tangan Xiao Yan memeluk Ziyan yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus seperti giok dan matanya segera mulai melayang. Dia mengeluarkan batuk kering. Dia buru-buru dan dengan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Ziyan. Setelah itu, dia dengan kasar mengetuk kepalanya dan berkata, "Diam. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan."
dan membiarkan Anda terus memiliki penampilan ini selama sisa hidup Anda. Ziyan menutupi kepala kecilnya dan meringkuk mulutnya dengan keengganan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman Xiaoyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam, rumput transformasi tubuh sialan ini. Xiaoyan mencubit wajah imut Ziyan seperti ukiran giok dan tertawa, penampilanmu ini tidak buruk. Benar-benar menyenangkan. Kebohongan apa? Anda jelas menyukai sosok lain itu sekarang. Jangan berpikir saya tidak menyadarinya. Kailin Jie berkata bahwa kalian semua seperti ini. Ziyan menggunakan mata jijik untuk melihat Xiaoyan. Munculnya yang terakhir sebelumnya berada di tepi menyebabkan mimisan. Xiaoyan langsung merasa malu saat mendengar ini. Dia dengan kejam mencubit wajah Ziyan dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Baiklah, karena kamu telah berhasil maju, mari kita tinggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak tahu persis berapa lama kami tinggal, tapi saya pikir itu mungkin sudah lama sekali. Apakah Kailin Jie pergi lebih dulu? Mata Ziyan menyapu lembah saat dia berbicara dengan pikiran yang dalam. Dia samar-samar bisa merasakan aktivitas di lembah saat dia berubah menjadi kepompong. Dia samar-samar merasakan saat Medusa pergi saat itu. Ya, sesuatu terjadi pada suku ular orang dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Kita juga bisa melakukan perjalanan ke sana setelah kita pergi dan mengulurkan tangan. Xiaoyan mengangguk. Dia menempatkan Ziyan ke bawah dan tersenyum saat dia menjawab. Untuk waktu yang lama, Medusa telah memberinya banyak bantuan. Selain itu, meskipun dia dipaksa untuk melakukan hal itu saat itu, tidak mungkin untuk benar-benar bertindak seperti itu hanya malam yang penuh nafsu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Karenanya, perasaannya terhadap Medusa juga cukup rumit. Ziyan tentu saja tidak keberatan dengan ini. Hubungannya dengan Kailin cukup baik. Wajar jika dia pergi dan membantu yang terakhir. Tubuh Xiaoyan bergerak saat melihat Ziyan mengangguk, dan muncul di udara tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang agak terdistorsi tidak jauh. Ziyan juga mengikuti di belakangnya. Dia menyapu pandangannya ke atasnya dan berkata dengan sikap terkejut, ini adalah segel spasial, kan? Hanya seorang elit dozong yang bisa menggunakannya. Saya pikir ini harus ditinggalkan oleh Kailin Jie, kan? Iya, dia harus segera pergi dan takut orang lain akan mengganggu kemajuan kita. Oleh karena itu, dia menempatkan kunci spasial ini di atas lembah ini. Xiaoyan melihat ke arah ruang yang terdistorsi dan berbicara tanpa menoleh, minggir. Aku akan menghancurkannya. Doki dalam tubuh Xiaoyan melonjak liar begitu dia mengatakan ini. Kunci spasial yang tercipta dari semua kekuatan Medusa ini sangat kuat. Jika dia tidak maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia berhasil memecahkannya sangat rendah. Yang kau tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Ziyan di sampingnya mengerutkan bibirnya saat melihat ini. Tubuhnya segera mulai perlahan bangkit dan cahaya ungu aneh merembes keluar dari tubuhnya tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi. Setelah itu, tubuhnya menjadi seperti ikan saat dia menembus ruang yang terdistorsi dan menghilang. Wajah Xiaoyan benar-benar tercengang saat dia melihat Ziyan melakukan ini. Sesaat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia telah lupa bahwa Ziyan tampaknya memiliki kekebalan terhadap jenis kunci ini. Saat itu, berbagai pesona yang ditempatkan di gudang obat tidak memiliki efek sedikit pun untuk memblokirnya. Meskipun demikian, Xiaoyan masih agak terkejut bahwa dia bisa dengan mudah melewati ruang yang terdistorsi ini. Tubuh Ziyan sekali lagi menyatu dan keluar dari ruang terdistorsi sementara Xiaoyan terkejut. Dia mengulurkan tangan kecil seputih salju ke arah Xiaoyan dan dengan sombong tertawa, ikuti aku akan membawamu keluar. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini tapi dia tidak menolak tawarannya. Lembah kecil ini memiliki cukup banyak bahan obat langka.
Memiliki segel spasial di sini secara kebetulan akan mencegah orang tidak sengaja berkeliaran ke tempat ini. Xiaoyan meraih Ziyan dan cahaya ungu samar segera menyebar padanya dari yang terakhir. Ini dengan cepat melilit Xiaoyan. Kedua tubuh mereka menyusup dan menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi sebelum menghilang. Warna hijau subur dari pegunungan tak berujung memenuhi mata Xiaoyan. Angin kencang bertiup dan peluit bergema di atas pegunungan. Itu melepaskan keaktifan tak terbatas di lembah ini. Ruang di udara di wilayah rahasia antara beberapa puncak gunung di dalam pegunungan tiba-tiba berfluktuasi. Dua sosok manusia perlahan muncul. Mata mereka bergerak ke segala arah, dan mereka merasakan angin sejuk yang bertiup ke arah mereka. Tubuh mereka terasa ringan seperti mereka bisa hanyut. Kami akhirnya keluar. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega saat dia melihat pegunungan yang luas. Setelah tinggal cukup lama di dalam gua, dia hampir lupa seperti apa perasaan angin yang bertiup di seluruh tubuhnya. Ziyan di sampingnya secara acak menyapu pandangannya. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan magical beast di sekitarnya. Dia masih ingat gelombang monster menakutkan yang dia dan Kailin telah aduk di dalam pegunungan magical beast sebelum dia berubah menjadi kepompong. Bahkan Medusa hanya bisa membawanya dan melarikan diri di bawah gelombang raksasa itu. Meskipun sudah maju, dia masih tanpa sadar merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa ketika dia memikirkan magical beast yang padat dan gila. Ayo pergi. Xiaoyan tidak memperhatikan tindakan kecil Ziyan. Setelah menentukan arah mereka, dia melambai ke arahnya dan sepasang sayap api langsung terentang. Setelah itu, dia terbang menuju pintu keluar pegunungan. Ziyan di belakang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum buru-buru mengikutinya. Kedua sosok manusia itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang melintasi langit. Kecepatan tinggi mereka membawa tekanan angin yang meninggalkan riak di lautan pepohonan di bawah mereka. Namun, tubuh Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah terbang sekitar 3 hingga 5 menit. Ziyan di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan membanting punggung Xiaoyan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ziyan mengusap dahinya dan menggerutu. Sepertinya agak terlalu sepi. Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia melakukannya. Dia belum pernah mendengar satupun raungan binatang sejak dia keluar dari lembah. Situasi seperti ini mungkin sangat normal jika muncul di tempat lain. Namun, itu jelas tidak benar jika muncul dalam pegunungan magical beast yang tercakup dalam magical beast. Ziyan juga merasa ada yang tidak beres saat mendengar ini. Alis kecilnya vertikal saat dia merasakan sekelilingnya sejenak. Dia mengangguk dan berkata, ya, lingkungan sekitar tidak memiliki aura magical beast. Terlebih lagi, dia tiba-tiba mengernyitkan hidung kecilnya ketika dia mencapai titik ini. Sepertinya ada bau yang tidak biasa di udara. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menghirup udara. Ekspresinya berubah beberapa saat kemudian. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan serius, jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu. Udaranya bercampur dengan gas beracun, tapi sangat redup. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Misteri yang tiba-tiba muncul menyebabkan hati Xiaoyan merasakan tekanan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan sedikit ketidaknyamanan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, ayo pergi. Kita akan pergi ke kota kecil Qingshan untuk melihatnya dulu. Dalam situasi ini, sepertinya dia harus mencari tempat di mana ada orang untuk mendapatkan suatu informasi. Apakah gas beracun ini dikeluarkan oleh orang itu? Ziyan mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba bertanya. Orang yang dia sebutkan secara alami adalah dokter peri kecil yang mereka temui secara kebetulan di lembah saat itu. Seharusnya tidak demikian. Gas beracun ini tidak dianggap kuat dan perbedaannya jika dibandingkan dengannya adalah seperti antara surga dan bumi.
Namun, mengapa begitu banyak yang menyebar? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia dengan jelas memahami keterampilan racun dokter peri kecil saat ini. Jika dia melepaskannya, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun yang masih hidup dalam jarak 500 km. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia mengerutkan kening. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya segera berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah tempat kota kecil Qingshan berada. Chapter 754. Dibandingkan dengan kota Qingshan di masa lalu, tidak diragukan lagi kota ini tampak jauh lebih bertekanan dan tenang hari ini. Sosok manusia jarang ditemukan di jalanan dalam kota. Semua gerbang di sekitarnya tertutup rapat. Masa hitam sosok manusia sebagian terlihat di dinding menjulang tinggi yang dibangun menggunakan granit. Percakapan pribadi yang lembut berulang kali bergema di antara kerumunan manusia. Sialan, bagaimana para pengguna racun ini memasuki area tengah kekaisaran? Apakah garis depan tidak memiliki garis pertahanan dari aliansi Yan dan keluarga kekaisaran? Tiga kerajaan besar telah bergandengan tangan untuk menyerang kekaisaran Magia. Terlepas dari seberapa kuat aliansi Yan, ada batasan untuk tenaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga setiap posisi? 10 lebih bajingan ini seharusnya menyelinap melalui celah. Apa yang kita lakukan sekarang? Melihat lencana di dada orang-orang ini, ada Master Racun Bintang 4. Selain seorang ahli di kelas Doluang, siapa yang bisa berurusan dengan Master Racun tingkat ini? Kota Qingshan kita saat ini hanya memiliki pemimpin perusahaan Yan Cheng yang merupakan bintang 8 Dowling. Yang lainnya kebanyakan berada di kelas Dousi atau kelas Dadosi. Jika Master Racun bintang 4 itu menyebarkan kabut racun, kemungkinan banyak orang yang hadir akan segera diracuni dan jatuh pingsan. Sialan, jika benar-benar tidak memungkinkan, kita akan bertarung habis-habisan dan bertarung dengan mereka. Kami memiliki banyak orang, apakah kami masih perlu takut dengan 10 plus dari mereka? Mereka sungguh-sungguh berharap kami membuka gerbang sendiri. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari betapa menakutkannya seorang ahli racun. Mereka berspesialisasi dalam berperang melawan kelompok sendirian. Jika ini bukan situasi di mana pihak lain menekan mereka dengan kekuatan absolut, tidak akan mudah untuk membunuh mereka. Sekelompok besar tentara bayaran besar berwajah dingin dikelilingi di tengah-tengah massa hitam kepala manusia. Mereka memiliki lencana perusahaan tentara bayaran serupa di dada mereka. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka secara mengejutkan telah diselamatkan oleh perusahaan tentara pertempuran berdarah yang telah diselamatkan Xiao Yan saat itu. Pria parubaya di posisi pemimpin adalah pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara pertempuran berdarah, Yan Cheng. Di sampingnya adalah dua wajah Kagang dan Ling Er yang sudah dikenal. Pada saat ini, semua tatapan dilemparkan ke 10 plus sosok manusia di luar dinding. Wajah mereka agak jelek. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini bukanlah solusi untuk terus menjaga dengan cara ini. Dikabarkan bahwa cukup banyak Master Racun telah menyelinap ke pegunungan Magical Beast Mountain ini. Baru-baru ini, ada laporan tentang kota-kota kecil yang dicuci dengan darah. Metode keji ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang mesum ini. Mata cerah Ling Er dengan kejam melihat 10 lebih sosok manusia di bawah dinding sementara dia berbicara dengan nada yang agak cemas. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain mempertahankan tempat ini sampai kita mati? Apakah Anda tidak melihat bahwa mereka memiliki Master Racun tingkat 4 di antara mereka? Master Racun dari tingkat ini adalah seseorang yang bahkan saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Hari ini, jika pihak lain memiliki seorang ahli yang bisa terbang dan tembok tinggi yang dibangun khusus, untuk bertahan dari serangan Magical Beast, di sekitar kota Qingshan tidak ada, kemungkinan mereka akan lama menyerang, dan memulai pembantaian. Ekspresi Yan Cheng sangat suram saat dia berbicara. Sekarang, kita hanya bisa menunggu.
Tempat ini adalah bagian dalam Kekaisaran Jiama. Selama kita bertahan untuk jangka waktu tertentu, mungkin ada ahli dari aliansi Yan yang akan datang dan menyelamatkan kita. Ling Er tertawa getir di dalam hatinya. Dia diam-diam menghela nafas. Saat ini, sebagian besar ahli dari aliansi Yan ditunda oleh para ahli dari 3 kerajaan besar, di mana ia akan menemukan kelebihan kekuatannya. Namun, ketika semua orang mendiskusikan sebuah rencana, 10 lebih sosok manusia berjubah abu-abu di bawah dinding akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas. Seorang lelaki tua, yang mengenakan lencana kelabang beracun dengan 4 garis warna-warni di dadanya, perlahan berjalan ke depan. Mata segitiga gelap dan dinginnya melirik ke dinding saat suara mengerikan yang menusuk telinga perlahan-lahan keluar. Suara itu segera bergema di telinga semua orang di dinding. Kami akan memberi kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbang sendirian, atau diriku yang dulu akan mengeluarkan kabut beracun dan membiarkan semua orang di kota kecil ini mati karena tindakan bodohmu. Orang tua berjubah abu-abu itu perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar. Dia tidak peduli tentang keributan macam apa yang ditimbulkannya di dinding. Waktu perlahan berlalu. Pria tua berjubah abu-abu itu perlahan membuka matanya setelah 10 menit. Wajah keriputnya tanpa sadar menampakkan senyuman kejam ketika dia melihat tembok itu tidak bereaksi. Suaranya gelap dan dingin saat dia berkata, "Apa menurutmu tembok kota mampu melindungi kalian semua?" Cahaya hijau yang tidak biasa muncul di wajah lelaki tua itu begitu dia mengatakan ini. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kabut racun hijau pekat besar muncul. 10 individu muda berjubah abu-abu di belakang lelaki tua itu segera menjerit dalam-dalam ketika kabut racun muncul. Mereka melambaikan kedua tangan mereka, membawa angin liar bersamanya. Saat angin liar ini bertiup, kabut racun berwarna hijau mulai menyebar secara bertahap sebelum akhirnya bertahan di atas tembok kota. Gunakan Doki untuk menutupi tubuhmu. Jangan bernapas. Ekspresi Yan Cheng segera berubah drastis saat dia berteriak keras saat melihat kabut racun berwarna hijau yang perlahan melayang ke atas. Para tentara bayaran di dinding dengan tergesa-gesa menggerakkan Doki di dalam tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka ketika mereka mendengar teriakan keras Yan Cheng. Setelah itu, mereka membungkus tubuh mereka dengan Doki mereka. "Cek, kamu benar-benar ingin memblokir racun ular hijau milikku yang lama dengan kekuatan tentara bayaranmu yang biasa-biasa saja." Orang tua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan 10 orang di belakangnya melakukan yang terbaik untuk merangsang Doki di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka menciptakan gelombang demi gelombang angin liar yang meniup kabut racun berwarna hijau ke atas. Kabut racun naik dan akhirnya mulai secara bertahap mencapai ketinggian tembok beberapa saat kemudian. Itu segera membungkus banyak tentara bayaran dengannya. Cukup banyak tentara bayaran yang lemah mulai menunjukkan tanda-tanda pusing pada saat kontak. Sesaat kemudian, mereka benar-benar jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah dan pingsan. Wajah Yan Cheng juga menjadi semakin jelek saat melihat ini. Dia mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata, "Sialan, pergilah sekuat tenaga dan bertarunglah dengan para bajingan ini. Saudaraku, ikuti aku dan serang." Ling Er di samping, membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas dengan cara yang berbeda. Master racun tingkat 4 dapat dianggap sebagai kekuatan militer utama bahkan jika ditempatkan di medan pertempuran di depan. Kekuatan bertarung mereka secara alami luar biasa. Dengan hanya tentara bayaran ini dari perusahaan tentara pertempuran berdarah mereka kemungkinan besar hanya akan mencari kematian dengan pergi. Namun, jika tidak, kabut racun ini cepat atau lambat akan menyebabkan mereka semua kehilangan kekuatan bertarung mereka. Pada saat itu, mereka akan mati dengan lebih menyedihkan. Wajah para anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah bergetar setelah mendengar suara Yan Cheng.
Mereka dengan marah mengangguk saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada bilah tajam mereka. Orang tua berjubah abu-abu di bawah melihat keributan di dinding dan kekejaman di matanya menjadi lebih padat. Selain ahli Dowling, yang diam-diam sedikit dia khawatirkan, dia bisa mengambil nyawa orang-orang yang tersisa di sana dengan lambaian tangannya. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa buas di dalam hatinya. Gelombang kabut berwarna hijau lainnya muncul. Perasaan sunyi di dalam hati orang-orang di dinding itu tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat ini. Bajingan tua ini benar-benar berpikir untuk membantai mereka semua. Cukup banyak tentara bayaran mulai mengeras sendiri. Mereka berencana untuk turun dan mempertaruhkan nyawa mereka setelah melihat peningkatan lambat dari kelompok kedua kabut beracun hijau terang. Setelah sering menjilat darah dari bilahnya, mereka tidak merasakan ketakutan sedikit pun meskipun mengetahui bahwa tindakan mereka ini mencari kematian. Bagaimanapun, mereka akan mati tidak peduli apa yang mereka lakukan. Suhu langit tiba-tiba naik dengan cepat sementara semua orang bersiap untuk turun dari dinding. Menyusul kenaikan suhu, kabut racun hijau pekat mulai mengeluarkan suara cici. Segera, itu menjadi seperti salju dalam minyak mendidih karena tersebar dengan cepat. Adegan mendadak itu membuat kedua belah pihak dikejutkan. Mereka saling memandang dengan wajah bingung. Dua sosok manusia buram tiba-tiba melintas dari arah pegunungan Magical Beast sementara semua orang masih bingung. Dalam beberapa napas, kedua orang ini muncul di langit di atas kota kecil. Pakar Dowwangs. Semua orang melihat sepasang sayap doki di belakang kedua orang ini saat sosok mereka muncul. Mereka segera mengeluarkan gelombang seruan. Segera, kedua belah pihak menjadi gelisah, takut bahwa ini adalah bala bantuan dari pihak lain. Di antara dua sosok manusia yang muncul, orang di depan benar-benar terbungkus dalam api hijau giok. Suhu panas tersebar dari tubuhnya. Di belakangnya ada seorang gadis kecil yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu samar. Dia menatap orang berjubah abu-abu di bawah dengan rasa ingin tahu. Api hijau giok berdesir perlahan. Sesaat kemudian, itu secara bertahap tersebar dan mengungkapkan pria muda berjubah hitam di dalamnya. Yan Cheng yang agak gelisah dan yang lainnya di dinding memandangi pemuda berjubah hitam yang telah mengungkapkan wajahnya. Mereka tiba-tiba terkejut. Ling Er di samping juga tercengang saat dia bergumam, itu sebenarnya dia. Kepala Xiao, Yan Cheng terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi tersebut. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan dia berteriak kegirangan. Para tentara bayaran tidak pulih dalam waktu singkat ketika mereka mendengar teriakan Yan Cheng. Namun, dari tampang Yan Cheng, nampaknya orang yang datang bukanlah musuh. Mereka segera menghela nafas lega. Ekspresi pria tua berjubah abu-abu di bawah berubah drastis pada saat yang sama ketika Yan Cheng berteriak dengan keras. Tampaknya orang yang datang adalah seorang ahli dari Kekaisaran Jiama. Ketika pikiran ini melintas di hatinya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut hijau saat dia bergegas menuju hutan. 10 orang berjubah abu-abu di belakangnya buru-buru mengikuti. Tatapan Xiao Yan mengamati 10 yang melarikan diri ditambah sosok manusia berjubah abu-abu dari langit. Api tak terlihat di ujung jarinya berfluktuasi sedikit. Ci. Saat fluktuasi muncul, 10 plus sosok manusia berjubah abu-abu, yang hendak memasuki hutan, tiba-tiba gemetar. Mereka segera berubah menjadi tumpukan abu hitam di depan banyak tatapan terkejut di dinding bahkan tanpa meninggalkan teriakan yang menyedihkan. Xiao Yan menunjukkan taktik kejamnya membunuh lebih dari 10 orang dalam sekejap sebelum tubuhnya bergerak dan muncul di dinding. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tentara bayaran yang tidak sadar itu. Setelah mengambil beberapa pil obat, dia melemparkannya ke udara dan memukulnya dengan jentikan jarinya. Gumpalan api hijau giok melilit mereka dan aroma pil kental menyebar dari dalam pil. Ketika aroma pil menyebar, tentara bayaran yang tak sadarkan diri dan beracun di dinding mulai perlahan terbangun di tengah banyak suara batuk. Semuanya bingung.
Xiao Yan mengabaikan tatapan hormat yang memanas di sekitarnya. Dia melangkah menuju tempat di mana Yan Cheng dan yang lainnya berada. Kata-kata pertama yang dia tanyakan dengan suara berat adalah, "Apa yang terjadi?" Chapter 755. Yan Cheng tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi di dalam kekaisaran, tetapi penguasa kekaisaran sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. "Saya berada dalam retret untuk jangka waktu tertentu," Xiao Yan menjelaskan, tampaknya telah mengerti apa yang dipikirkan Yan Cheng ketika dia melihat penampilan yang terakhir. Yan Cheng baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia tertawa getir, tidak disangka bahwa kepala Xiao telah melakukan retret selama setahun. Tahun ini tidak tenang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah periode pergolakan terbesar dalam sejarah kekaisaran Jiama. "Aku telah melakukan retret selama setahun ya," Xiao Yan mendesah pelan. Dia segera mengubah topik lagi, "Apa yang terjadi di kekaisaran? Orang-orang itu dari beberapa saat yang lalu pasti ahli racun, kan? Pekerjaan seperti itu seharusnya sangat langka di kekaisaran Jiama. Mengapa begitu banyak dari mereka muncul sekaligus? Itu karena mereka bukan orang-orang dari kekaisaran Jiama." Ling Er di samping diam-diam menyela. Matanya tetap tertuju pada wajah Xiao Yan sejak yang terakhir muncul. Kilatan yang tidak biasa di matanya tampak seperti seorang gadis cantik dan malu yang sedang naksir. Mereka adalah master racun dari kekaisaran Chuyun. Yan Cheng menghela nafas. Tidak lama setelah kepala Xiao menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah kita saat itu, ada berita bahwa kerajaan Chuyun akan menyerang kerajaan Jiama kita. Setelah itu, konflik perbatasan semakin banyak terjadi. Awalnya masih baik-baik saja dan itu hanya pertarungan antara pasukan kedua negara. Setiap pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing dengan sedikit kemajuan. Namun, setelah kebuntuan ini berlanjut selama sebulan, sejumlah besar ahli racun tiba-tiba muncul di militer kekaisaran Chuyun. Di bawah ancaman mereka, kekaisaran Jiama segera kehilangan cukup banyak benteng perbatasan. Sama seperti eselon atas keluarga kekaisaran menjadi marah karena ini, berita bahwa sekte racun dari kekaisaran Chuyun ingin berpartisipasi dalam pertempuran menyebar. Ketakutan melintas di wajah Yan Cheng ketika dia menyebutkan nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Suaranya juga menjadi jauh lebih lembut. "Sekte racun." Xiao Yan mengucapkan nama asing. Ini di mulutnya dan alisnya terjalin erat. Sekte racun, ini baru saja didirikan di dalam kekaisaran Chuyun. Namun, kekuatannya sangat menakutkan. Dalam waktu 5 tahun yang singkat, itu telah menghancurkan semua sekte dan faksi di dalam kekaisaran Chuyun. Sekte racun, mereka telah melompat menjadi satu-satunya penguasa di kekaisaran Chuyun. Selain itu, dikabarkan bahwa bahkan keluarga kekaisaran Chuyun diam-diam dikendalikan oleh mereka. Di kekaisaran Chuyun, akan lebih efektif untuk berbicara dengan pemimpin sekte dari sekte racun daripada dengan kaisar dari keluarga kekaisaran. Yan Cheng menjelaskan lagi saat melihat ketidakpastian di wajah Xiao Yan. "Seperti apa kekuatan pemimpin sekte dari sekte racun?" Xiao Yan perlahan bertanya. Dikabarkan bahwa itu setidaknya di kelas Dozong. Karena sekte racun berpartisipasi dalam pertempuran, aliansi Yan, menjadi faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama secara alami tidak dapat berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pertarungan di mana dua faksi besar saling bertukar pukulan terjadi. Selama pertempuran besar setengah tahun yang lalu, pemimpin sekte misterius dari sekte racun itu muncul sekali. Dalam pertempuran itu, Kaisar Shai Bodong, senior tua bernama Jia Lao di keluarga kekaisaran serta binatang ajaib yang sangat besar, yang kekuatannya di kelas Do Huang, dikalahkan di tangan pemimpin sekte dari sekte racun meskipun bergandengan tangan. Yan Cheng tertawa getir. Ketakutan yang dalam melintas di matanya ketika dia menyebutkan kelas yang jauh dan tidak terjangkau. Mata Xiao Yan berkedip.
Hatinya juga sedikit tenggelam. Tidak terduga bahwa Hai Tua dan dua lainnya tidak cocok untuk pemimpin sekte dari sekte racun itu. Tampaknya pihak lain itu sangat kuat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan berbicara. Saat Kaisar Es dan dua orang lainnya dalam bahaya, Ratu Medusa dari ras ular orang tiba-tiba muncul. Dia terlibat dalam pertempuran besar dengan pemimpin sekte dari sekte racun itu, tetapi kedua belah pihak mengalami kesulitan menentukan pemenang. Pemimpin sekte dari sekte racun mundur. Baru setelah itu aliansi Yan menghindari bencana hidup dan mati. Yan Cheng memukul mulutnya. Matanya menunjukkan kerinduan akan pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari itu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas dan tertawa getir ke arah Xiao Yan. Dengan bantuan Ratu Medusa, aliansi Yan akhirnya berdiri di atas kaki mereka. Setelah membentuk aliansi dengan ras ular orang, mereka mulai membalas sekte racun. Ras ular orang juga ikut campur. Xiao Yan segera terkejut saat mendengar ini saat dia berbicara dengan terkejut. Meskipun Medusa adalah ratu ras suku ular tidak memiliki banyak perasaan yang baik terhadap kekaisaran Jiama. Tampaknya agak tidak mungkin bagi mereka untuk membantu kekaisaran Jiama. Ya, ini karena kekaisaran Chuyun awalnya mengarahkan mereka pada mereka. Pertempuran besar itu menyebabkan ras ular orang mereka menderita kerugian besar. Jika Ratu Medusa tidak terburu-buru ke masa lalu, kemungkinan seluruh ras manusia ular akan tersingkir. Yan Cheng mengangguk dan menjawab. Jadi Kailin tiba-tiba pergi saat itu karena ini, mata Xiao Yan berkedip sedikit. Baru sekarang dia tahu kenapa Medusa harus pergi terburu-buru saat itu. Karena musuh semua orang adalah sekte racun dari kekaisaran Chuyun, mereka secara alami dapat bergandengan tangan. Meskipun masih ada beberapa konflik selama periode waktu ini benar-benar menghilang setelah Jia Lao dari keluarga kekaisaran membuka mulutnya dan berjanji bahwa dia pasti akan memberikan ras rakyat ular sebidang tanah untuk berkembang biak dan bertahan hidup jika mereka menang dalam pertempuran besar. Dengan bantuan Medusa dan ras ular rakyat, kemungkinan kekaisaran Chuyun juga akan menderitakan. Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Dia masih memiliki kepercayaan pada kekuatan aliansi Yan. Apalagi ras ular orang juga memiliki banyak ahli. Dengan persatuan antara yang kuat ini, sekte racun harus mundur untuk menghindari bila penyatuan ini terlepas dari seberapa kuat mereka. Jika segala sesuatunya berkembang secara normal, ini memang akan terjadi. Yan Cheng tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia berkata, namun, tidak lama setelah ras ular orang mengumumkan aliansinya dengan kekaisaran Jiama, kekaisaran Chuyun menepi dua kerajaan besar lainnya di samping kekaisaran Jiama. Aliansi tiga kerajaan mengakibatkan kekuatan mereka melonjak. Hal itu menyebabkan tekanan pada aliansi Yan dan perlombaan ular orang meningkat tajam. Dua kerajaan besar lainnya. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dua nama segera terlintas di benaknya, Kekaisaran Luoyan dan Kekaisaran Mulan. Iya, kedua kerajaan ini tidak lebih lemah dari Kekaisaran Jiama. Mereka bahkan bisa dikatakan sedikit lebih kuat dari Kekaisaran Jiama. Kedua kerajaan besar ini juga memiliki dua makhluk besar yang tidak jauh lebih lemah dari sekte racun di dalamnya. Ekspresi Yan Cheng menjadi agak jelek ketika dia berbicara sampai saat ini. Sesaat kemudian, dia meludahkan dua sekte dari mulutnya, Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan. Sekte Angsa Emas, Lembah Mulan, Xiao Yan dengan lembut menggumamkan dua nama yang agak asing di mulutnya. Matanya juga perlahan menyipit. Sekte Angsa Emas adalah faksi kuat di dalam Kekaisaran Luoyan. Pemimpin sekte, Yan Luotian, juga merupakan elit asli Dozong, meskipun dia hanya pada tahap awal kelas Dozong Lembah Mulan milik Kekaisaran Mulan. Meskipun tidak memiliki Dozong elit, ia memiliki metode Qi gabungan yang sangat unik. Orang-orang dari Mulan menyebutnya, Three Beast Savage Skill. Ada tiga sesepuh yang berlatih metode Qi di Lembah Mulan.
Meskipun kekuatan individu mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang, setelah mereka bertiga mengaktifkan keterampilan Savage 3 binatang pada saat yang sama, mereka akan dapat melakukan pertarungan bahkan jika mereka bertemu dengan Do Zong. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka tidak lebih lemah dari pemimpin sekte Luo Yuntian. Wajah Yan Cheng memerah. Karena kegembiraan yang berlebihan di dalam hatinya, dia akhirnya mengirimkan air liur kemana-mana ketika dia berbicara. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi suram saat mendengar kata-kata Yan Cheng. Jika masalah ini benar, Kekaisaran Jiama dan aliansi Yan benar-benar dalam bahaya kali ini. 3 elit Do Zong. Line up ini bahkan jika itu adalah Medusa, mustahil baginya untuk memblokir mereka. Tidak disangka bahwa selama 1 tahun yang singkat di mana dia melakukan retret, Kekaisaran Jiama akan terbalik. Awalnya, Kekaisaran Jiama pasti tidak akan mampu bertahan dalam situasi seperti itu bahkan dengan dukungan dari aliansi Yan. Namun, beruntung interior dari aliansi 3 kerajaan besar juga terbagi. Meskipun 3 sekte besar memiliki ahli yang dapat bersaing dengan Do Zong, tidak satu pun dari mereka yang bersedia menjadi pelopor dan bertukar pukulan dengan Medusa. Bagaimanapun, dengan pengecualian pemimpin sekte dari sekte racun, Yan Luotian dari sekte angsa emas, dan 3 sesepuh dari lembah Mulan bukanlah tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, mereka semua khawatir bahwa sekutu mereka akan secara diam-diam menikam mereka dari belakang jika mereka terluka parah. Makanya, mereka terus menunda soal ini. Yang mereka lakukan hanyalah mengirim ahli dari sekte mereka sebagai pelecehan. Mereka bertujuan untuk menggunakan metode semacam ini untuk perlahan-lahan melemahkan aliansi Yan dan perlombaan ular orang, Yan Cheng. Menghela napas dengan sedih. Para Masters racun yang telah kita lihat sebelumnya seharusnya adalah anggota dari sekte racun yang telah menyelinap masuk. Namun, yang aneh adalah begitu banyak dari mereka yang akan menyelinap sekaligus. Secara logika, di sekitar garis pertahanan memiliki banyak ahli dari aliansi Yan yang berpatroli. Yan Cheng merasa agak tidak pasti ketika dia berbicara sampai saat ini. Berdasarkan akal sehat, bahkan jika seseorang berhasil menyelinap sesekali, dia biasanya sendirian. Namun kali ini, Yan Cheng yang tidak memiliki jawaban tidak peduli bagaimana dia memikirkannya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan situasi saat ini, kami hanya bisa berharap bahwa aliansi Yan dan ras ular orang akan dapat menghentikan mereka sepenuhnya. Jika tidak, kita akan benar-benar dihadapkan pada negara yang rusak dan rumah yang hancur. Kami lahir di Jiama dan dibesarkan di Jiama. Kami tidak ingin menjadi orang yang putus asa yang harus meninggalkan tanah air mereka. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mercenaris berjiwa rendah di sekitarnya. Dia menepuk punggung Yan Cheng dan berbisik dengan senyum cerah, tenang, aliansi Yan tidak akan jatuh. Siapapun yang ingin membiarkannya runtuh harus menginjak mayat saya. Saya pikir saya benar-benar kepala aliansi yang tidak bertanggung jawab yang benar-benar gagal berpartisipasi dalam acara sebesar itu. Wajah pemuda berjubah hitam itu ditutupi oleh senyum cerah. Di bawah pengaruh senyuman hangat, perasaan putus asa Yan Cheng tanpa sadar tersebar. Tak terhitung banyaknya orang di dalam Kekaisaran Jiama menempatkan harapan mereka pada pemuda ini, yang mengendalikan makhluk besar seperti aliansi Yan, pada usia 20. Ini karena mereka tahu bahwa anak muda ini memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Orang-orang dari aliansi Yan dan kami, orang-orang dari Kekaisaran Jiama, telah menunggu Anda kembali. Anda sekarang adalah penyelamat semua orang di Kekaisaran Jiama. Yan Cheng mengusap matanya yang agak memerah dan tertawa. Itu benar, jika kepala suku ingin pergi ke garis depan, kamu bisa cepat ke benteng Gunung Hitam Timur. Pertempuran di sana paling intens. Sebagian besar ahli dari aliansi Yan dan ras ular orang ada di sana. Karena itu masalahnya, Xiaoyan tidak akan tinggal lebih lama lagi.
Xiao Yan tersenyum. Tatapannya mengarah ke langit timur yang jauh. Dia perlahan mengangguk dan tidak mengatakan kata-kata lain saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Cheng. Sayap api hijau giok perlahan menjulur dari punggungnya. Segera, tubuhnya naik ke langit di depan banyak tatapan hormat. Semuanya, tunggu, Xiao Yan telah kembali. Tatapan Xiao Yan melihat ke langit timur yang jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya sebelum mengepakkan sayap apinya, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah.